Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membuat website portofolio menggunakan WordPress dari nol. Jadi buat kalian yang baru pertama kali belajar membuat website, maka video ini cocok untuk kalian tonton sampai selesai. Jadi silakan nanti ditonton video ini sampai selesai. Kita akan membahas dari awal, dari kebutuhan website, hosting domain, hingga implementasi ke pembuatan websitenya. Oke? Jadi silakan simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jadi saya ingin ngasih tahu ke teman-teman, bagi yang ingin mendapatkan info terbaru dari saya, itu silakan diisi nama dan juga emailnya di website saya dedinugroho.com atau klik link deskripsi video. Ya, cari dedinugroho.com, kemudian isi nama dan juga emailnya. Nah, di sini saya akan mengirimkan setidaknya minimal itu 1 minggu sekali seputar update terbaru baik dari YouTube atau dari blog, artikel, atau informasi lainnya. Kemudian kalau misalkan ada yang ingin join grup, ya, kalau misalkan ingin join grup itu bisa ke halaman kontak, kemudian klik join grup di sini. Nah, di sini teman-teman bisa memilih ya dari beberapa grup ini, bisa pilih salah satu atau bisa join di semua grup ini. Jadi kita akan belajar bareng. Kalau misalkan ada pertanyaan, itu bisa langsung tanya di grup di sini. Oke? Nah, sebelum kita lanjut untuk praktek pembuatan websitenya, perlu teman-teman ketahui ya bahwa ada yang perlu kita persiapkan untuk membuat website secara online dan bisa digunakan ya dan bisa diakses secara publik. Yaitu yang pertama adalah hosting dan juga domain. Nah, untuk hostingnya sendiri itu saya merekomendasikan Hostinger teman-teman ya, karena ada promo menarik di video kali ini. Jadi, Hostinger ini sedang memberikan promo menarik teman-teman ya untuk bisa kita pakai dan kita gunakan di semua paket hosting mereka. Jadi silakan teman-teman klik link yang ada di deskripsi video. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian nanti bisa gunakan kupon yang saya berikan juga di deskripsi video. Itu kuponnya itu diskon tambahan 10%. Ya, diskon tambahan 10%. Kalau misalkan teman-teman menggunakan atau memilih itu layanannya minimal 1 tahun atau 12 bulan. Ya, jadi silakan teman-teman lihat di deskripsi video ini. Di situ ada dua ya, ada link yang menuju ke halaman ini, kemudian ada kode kuponnya yang nanti akan kita pakai saat proses pemesanan hosting. Sekarang kita akan langsung praktek untuk proses pemesanan hostingnya. Oke, silakan teman-teman klik link yang ada di deskripsi video YouTube ini ya. Kemudian tampilannya kan seperti ini ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, sampai pada pilihan layanan atau pilihan paket hosting. Di sini kita bisa pakai untuk yang bisnis. Pilih paket ya. Kemudian nanti untuk tampilannya itu adalah seperti ini. Jadi kita memilih untuk durasinya. Kita pilih yang 12 bulan. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan tambahan kupon itu dengan menggunakan kode kuponnya itu DDHST ya, DDHST. Kemudian klik tambahkan. Nah, kayak gini teman-teman. Kita bisa mendapatkan potongan tambahan itu sebesar 10% ya. Jadi ini lumayan banget dari total ya, dari total sebelumnya ya 700 ribuan itu kita bisa mendapatkan 71.000 untuk potongannya, sehingga totalnya itu 646.000. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan sudah sampai seperti ini, kita bisa klik lanjutkan. Ya. Maka tampilannya seperti ini, teman-teman. Oh iya, sebelumnya ya, kalau misalkan kita pakai yang 12 bulan, itu kita bisa mendapatkan gratis domain. Jadi nggak perlu beli terpisah. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa mendaftarkan akun terlebih dahulu ya. Di sini bisa pilih email, bisa diisi emailnya dan juga passwordnya. Oke, kemudian kalau misalkan sudah itu bisa klik daftar. Nah, tampilannya nanti seperti ini teman-teman. Jadi setelah teman-teman mendaftarkan email dan passwordnya, itu masuk ke bagian alamat penagihan ya. Nah, di sini kita bisa mengisi namanya itu Dedi. Ya, di sini silakan diisi ya sesuai dengan namanya teman-teman semua. Nama depan, nama belakang, kemudian
negara domisili, nomor telepon, ya, ini silakan diisi. Kemudian kalau sudah, itu kita bisa klik lanjutkan. Kemudian untuk pembayarannya ini silakan bisa dipilih ya. Untuk pembayarannya itu ada banyak teman-teman, ada banyak pilihan. Ya, kita bisa pakai kartu kredit, kemudian bisa pakai PayPal dan juga BCA, QRIS, BNI, BRI ya, dan yang lainnya. Di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. OVO juga ada ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah, ini contoh ya. Kalau misalkan saya pakai QRIS, itu tampilannya seperti ini. Jadi silakan langsung di-scan, bisa langsung di-scan dan dilakukan pembayaran. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini sudah termasuk ini ya, tambahan pajak ya untuk jumlahnya. Kayak gitu. Ini adalah tampilan dari dashboard member area atau hPanel dari Hostinger. Jadi setelah teman-teman tadi menyelesaikan pembayaran, maka teman-teman akan mendapatkan email notifikasi ya, seputar konfirmasi ataupun pembayaran sukses, kemudian informasi seputar login ke member area. Jadi silakan login dulu menggunakan email dan password yang sudah dimasukkan sebelumnya. Nanti setelah masuk itu tampilannya seperti ini. Jadi pastikan untuk hosting dan domainnya itu sudah tersedia di sini, ya sudah aktif. Kemudian kita lanjut ke proses install WordPress-nya. Silakan teman-teman pilih untuk website list di webnya di sini, di sidebar di menunya. Kemudian pilih add website. Nah di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang WordPress ya. Nah, setelah itu muncul untuk bagian pembuatan akun login di WordPress-nya. Ini silakan dimasukkan ya. Di sini tampilannya untuk passwordnya itu dia random. Ya, dia random. Tuh, kita bisa ubah-ubah ya kalau misalkan pengen lebih random. Tuh, ya. Misal di sini belakangnya ditambah nama pribadi, itu juga bisa. Ya. Jadi silakan disimpan ini WordPress adminnya, kemudian passwordnya ini juga disimpan. Ya, kalau misalkan sudah, ini bisa di copy, disimpan. Kalau sudah, itu kita klik next di sini. Nah, di sini ada 3 pilihan sebetulnya. Di sini ada membuat website dengan AI, kemudian kita menggunakan template yang sudah ready gitu ya. Kemudian kita membuat blank site. Blank site itu WordPress-nya itu masih kosongan. Kita pilih yang blank site. Kemudian untuk domain name-nya itu kita pilih yang sudah tersedia. Ya, jadi pastikan ini tersedia ya. Sampai terchecklist seperti ini. Terchecklist warna hijau. Di sini domainnya itu adalah kelasdedi.com. Kalau sudah itu kita klik next. Kemudian untuk negaranya ini bisa disesuaikan. Saya pilih Indonesia. Ya, karena ini berpengaruh kepada nanti kecepatan ya, load time-nya. Oke, selanjutnya kita install WordPress. Nah, kalau proses install ini mungkin butuh waktu 1-2 menit. Jadi silakan teman-teman tunggu prosesnya itu sampai selesai. Nah, setelah prosesnya itu selesai ya 100% install WordPress-nya, maka kita akan diarahkan langsung ke dashboard WordPress-nya, teman-teman, ya. Tapi di sini kita akan dibuatkan sebetulnya ini masih subdomain yang random gitu ya. Jadi di sini ada light green, ada nomor, kemudian .hostingersite.com. Nah, ini bisa teman-teman ubah ya di sini. Ini klik not now, kemudian nanti tampilannya seperti ini terchecklist. Atau edit apapun nanti bisa langsung terchecklist. Kemudian add domain ini bisa langsung dikonekkan ke hPanel. Oke. Nah, kalau misalnya belum connect ini bisa tunggu sampai 24 jam ya atau hubungi tim support dari Hostinger. Kemudian kalau misalkan sudah ini kita bisa langsung ke sini teman-teman. Ya. Ke plugin atau sebetulnya teman-teman nggak perlu langsung konekkan ke domain utama. Kita biarkan dulu pakai subdomain yang ini sampai nanti kita websitenya itu selesai. Kayak gitu nggak apa-apa ya. Kita langsung ke sini ke plugin.
kita bisa deactivate semua dulu untuk bagian pluginnya Hostinger ini, ya, supaya nanti betul-betul teman-teman paham halaman utama WordPress yang betul-betul dia kosongan, ya. Kita sisakan Lightspeed Cache karena ini untuk caching, ya, dan ini juga berguna untuk kita nanti pakai setelah websitenya selesai. Nah, kalau sudah, kita ke dashboard. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman, ya, tampilannya seperti ini, ya. Ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan, ya. Tuh, kita bisa geser-geser atau mau dikosongkan semua juga boleh, ya. Tuh, kosong semua ya, kayak gini. Nah, sip. Nah, sekarang kita untuk membuat website portofolio itu kita akan menggunakan salah satu tema yang keren banget dan ini sering saya pakai juga, baik itu untuk blog pribadi, website pribadi, atau untuk websitenya klien saya di jasa pembuatan website. Nah, di sini kita bisa tulis blogsy seperti ini. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah, itu kita bisa langsung install. Ya, jadi silakan teman-teman ikutin step by step-nya sampai selesai. Ya, oke. Kemudian kita aktifkan. Oke ya, sudah ya. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung klik di sini install Blogsy Companion. Ini adalah plugin untuk kita nanti bisa mengimport tampilan atau starter site-nya di sini. Ya, tampilannya seperti ini. Kita klik starter site. Kemudian kita cari kategorinya itu portfolio. Ya. Portfolio di sini ada kurang lebih 6 sampai video ini dibuat. Di sini ada 6 template yang bisa kita import. Tapi hanya 5 yang bisa kita gunakan secara gratis. Karena yang satunya ini versi Pro ya. Nah, di sini kita bisa pakai yang ini teman-teman, Beaver. Kita import. Kemudian ini kita checklist, kita next. Kemudian di sini bebas mau pakai Gutenberg atau Elementor, ini bebas. Di sini saya pakai Elementor. Kita klik next. Di sini checklist semuanya. Pastikan semuanya terchecklist ya, supaya nanti hasil importnya itu sesuai. Kita klik next, kemudian kita klik install. Nah, ini prosesnya itu ya kurang lebih 1-3 menit. Jadi silakan ditunggu prosesnya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kalau misalkan sudah sukses mengimport ya, kita bisa langsung pilih view site. Kita lihat ya tampilannya seperti ini. Tuh, keren ya. Dan ini tampilannya itu betul-betul 100%. 100% sudah sesuai dengan yang ada di demo ya, yang ada di demonya. Jadi sudah berhasil kita import. Nah, ini teman-teman bisa diubah sesuai dengan kebutuhan nih untuk portofolionya teman-teman semua. Contoh, hello my name is Dedi Nugroho. Kemudian ini bagian UI UX designernya ini diganti sesuai dengan bidangnya teman-teman. Web developer atau WordPress developer atau UI UX designer ya, dan yang lainnya. Kemudian ini fotonya itu bisa diganti fotonya teman-teman. Lalu untuk pengalamannya ini bisa diganti berapa tahun pengalaman, kemudian berapa project yang sudah selesai atau berapa jumlah kliennya. Atau ini bisa diganti semua kata-katanya juga sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian scroll ke bawah, di sini kita bisa menyesuaikan untuk tools yang kita pakai ya. Kalau di sini kan UI UX designer itu ada Illustrator, Photoshop ya, Figma, Sketch dan yang lainnya. Nah, kalau misalkan WordPress developer mungkin ya PHP, WordPress gitu ya. JavaScript, CSS dan yang lainnya. Kemudian di sini ada My Latest Project, ini bisa disesuaikan nanti bisa diganti dengan projectnya teman-teman
yang sudah dikerjakan atau masih ongoing atau masih proses pengerjaan. Kemudian untuk education dan juga experience ini tergantung ya. Misalkan ingin menyantumkan pendidikan terakhir juga boleh ya. Kemudian mencantumkan semua pengalaman kerja juga bisa. Kemudian layanan kalau misalkan menyediakan freelance untuk layanan ya, layanan tambahan itu bisa ditulis di sini ya. Kemudian untuk kontaknya kalau kita klik ya, maka akan diarahkan ke halaman kontak. Nanti kita lihat untuk halaman kontaknya. Ya, di sini untuk formnya itu bisa disesuaikan. Oke. Sekarang kita ke dashboardnya. Bagaimana cara customnya kayak gitu ya. Bagaimana cara customnya? Sebetulnya ada dua cara teman-teman untuk mengubah bagian header, kemudian footer, kemudian warna font, ukuran font dan sejenisnya itu bisa ke customize di sini. Pilih customize. Tapi kalau misalkan hanya ingin mengubah per halaman, itu bisa ke menu page halaman di sini. Ya, menu page. Nanti pilih yang ingin diubah. Contoh home ya. Kita bisa pilih edit with Elementor di sini. Ya. Karena saya pakai Elementor. Nah, kemudian kalau misalkan tampilannya seperti ini bukan error ya. Jadi silakan teman-teman ikutin, pilih Recreate Kit di sini. Oke. Kemudian kalau sudah bisa di clear file dan data di sini. Kemudian sinkronisasi library, diklik, kemudian diklik Recreate Kit di sini. Kalau sudah, itu kita bisa simpan. Oke ya. Sudah aman, kita kembali lagi ke page. Kemudian kita ke home, edit with Elementor. Nah, tampilannya itu seperti ini, teman-teman. Ini kita close saja di sini. Oke ya. Sip. Nah, ini untuk strukturnya bisa ke sini, bisa kita arahkan ke samping. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bisa mengubah misalkan ini namanya. Jadi, kemudian enter Nugroho. Ya, kemudian ini UI UX designer kita ganti menjadi web developer. Ya. Kemudian ini pengalamannya bisa disesuaikan, tinggal diklik aja diarahkan. Kalau misalkan belum paham bagaimana cara mengoperasikan Elementor, itu teman-teman bisa mengakses YouTube saya ya di playlist Elementor. Jadi saya sudah buat untuk playlistnya itu tutorial Elementor untuk pemula. Kemudian untuk mengubah gambar ini bisa diubah di sini ya. Pilih media library ya atau upload file di sini. Ya, silakan di-upload filenya. Kemudian kalau sudah nanti bisa diganti. Ya. Contoh kayak gini. Sip. Kemudian untuk bagian yang lainnya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Di sini saya nggak akan praktekkan sampai selesai karena setiap kita ya itu kan beda-beda ya kebutuhannya. Jadi silakan aja tinggal disesuaikan. Kalau misalkan ada bagian yang nggak ingin ditampilkan, contoh bagian logo ini, logo klien nggak ingin ditampilkan, bisa diklik close di sini. Paham ya? Jadi kalau misalkan masih bingung bagian cara mengedit menggunakan Elementor, silakan tonton di YouTube saya ya. Di YouTube saya itu di playlist tutorial Elementor di sini. Ya. Kalau misalkan belum paham ya. Nah, di sini teman-teman. Di sini saya sudah buat untuk tutorial Elementornya. Itu kurang lebih 15 video. Dan ini cocok untuk pemula yang betul-betul belum paham. Ya. Terutama bagian pengenalan dasar-dasar editor Elementor. Ada juga desain sistem, layout, header, footer ya. Tapi mungkin nanti untuk temanya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke ya. Kayak gitu teman-teman ya untuk pembuatan websitenya untuk website portofolio dan itu tinggal teman-teman sesuaikan untuk desainnya. Oke. Untuk customize ya atau untuk membuat menu ya, misalkan mau custom menu itu di sini appearance menu.
bisa digeser-geser aja ya. Atau mau dihapus juga bisa. Misal projectnya mau dihilangkan, kemudian di save ya. Kalau misalkan mau customize di sini, appearance customize. Ini tujuannya itu untuk mengganti logo ya. Di sini logonya. Ini bisa diganti. Kemudian mengganti posisi menu juga. Lalu untuk mengubah ini bagian kanan ya. Kalau kita scroll ke bawah, kita juga bisa mengubah untuk logo bagian footer ya. Logo bagian footer di sini. Kemudian edit di sini ya untuk footernya. Ya, ini kan misalkan nama ya. Oh, Deddy Nugroho. Kemudian ini untuk menunya, lalu ini untuk icon atau logonya. Kalau misalkan nggak ingin pakai logo, nah ini bisa dihapus juga. Ya. Bisa di close di sini. Tuh, dihapus ya. Kalau sudah itu kita klik publish di pojok kiri atas. Nah, kalau kita lihat di bagian customize itu ada banyak sekali pilihan ya yang bisa kita sesuaikan. Ya. Baik itu terkait blog post, kemudian warna ya. Atau terkait tipografi, ini lebih ke font atau huruf. Dan yang lainnya teman-teman. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kalau sudah nanti bisa dipublish. Kayak gitu ya. Itu cara untuk pembuatan website portofolio. Jadi sekali lagi silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga keinginan teman-teman. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Kalau kita refresh itu tampilannya harusnya menyesuaikan. Sip. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya di deskripsi ataupun di video ini. Itu silakan komen apa yang perlu ditanyakan atau mungkin yang bikin bingung ya. Oke, itu tadi ya kita sudah selesai praktek membuat website portofolio dengan WordPress dari nol. Jadi kalau misalkan masih ada pertanyaan silakan komentar ya, silakan tanya di kolom komentar. Kemudian sebelum saya tutup, saya ingin jelaskan kenapa sih kita memilih Hostinger gitu ya. Jadi yang pertama Hostinger itu punya server dan data center itu yang tersebar di seluruh dunia teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir mau dimanapun itu pasti servernya itu cepat gitu ya. Kemudian untuk sistem keamanan itu juga canggih ya karena menggunakan teknologi terbaru. Kemudian kecepatan loadingnya juga cepat ya kayak tadi ya karena datanya itu ada di data centernya itu ada di seluruh dunia. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen migrasi ya dari provider lain, itu Hostinger juga menyediakan gratis migrasi ke Hostinger ya. Jadi akan ada tim migrasi yang akan membantu proses migrasi websitenya teman-teman ya. Dan juga disediakan tools untuk migrasi website otomatis. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan pengen migrasi dari provider lain. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekian untuk tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat dan untuk teman-teman kalau misalkan pengen join ya di grup itu bisa klik di sini kayak tadi ya. Kemudian kalau misalkan butuh kursus ataupun jasa pembuatan website di sini bisa diklik di layanan kemudian pilih di sini. Oke. Kayak gitu teman-teman semua mungkin untuk videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.